beberapa hal bisa berubah di dalam perjalanan, begitu Bapak Ibu. Apalagi kalau memang di sekolah kami pertama kali, kami cerita sedikit, ketika kami memulai kurikulum ini seperti yang dikatakan kepala sekolah, sama sekali tidak ada contohnya. Ada regulasi-regulasi panduan, namun juga panduannya juga kadang masih berubah-ubah. Maka kurikulum ini memang cocok kalau namanya kurikulum yang selalu bertumbuh dan memang bertumbuh demi kebaikan, demi kemajuan pendidikan di negara kita. Bapak Ibu, di awal kami memperoleh keputusan untuk ditunjuk sebagai sekolah penggerak, tentunya kami harus melaksanakannya mau tidak mau. Kita harus mulai, dan di awal tentunya karena ini kurikulum yang baru dan tidak semua sekolah menyelenggarakan, tentunya juga di antara kami, di antara teman-teman juga ada banyak yang galau juga Bapak Ibu. Sekolah liane orang, kenapa kita akan melaksanakan kurikulum ini? Bahkan sekolah mentok-mentok di kota tidak. Kenapa kita yang di pinggiran? Mending kalau SMA 1 kan masih begitu Bapak Ibu. SMA 1 Wonosari itu mungkin karena sudah dari inputnya siswa dan sebagainya, dari prasarana mungkin sudah lebih cukup mungkin. Tapi kalau kita itu agak termasuklah agak pinggir. Kenapa kita memulai padahal di sekolah-sekolah yang maju aja, yang di kota saja belum, itu tentunya ada lah perasaan-perasaan semacam itu. Namun Bapak Ibu yang kami rasa membuat kami bisa melaksanakan dengan baik adalah ketika kita menyukai, senang dengan apa yang akan kita kerjakan. Itu kuncinya. Kebetulan saya itu senang Bapak Ibu. Padahal di setiap perubahan itu juga saya tidak setiap perubahan suka itu enggak. Kadang-kadang saya juga kenapa harus seperti itu. Misalnya sebagai contoh, ketika ada pembelajaran yang berbasis STEM, harus semua mapel seperti pakai STEM, itu saya sendiri merasa beban. Karena itu mungkin cocok untuk pelajaran eksak, tapi untuk pembelajaran bahasa itu ada tersendiri. Teori pembelajaran bahasa ada sendiri, tidak harus mengikuti STEM semacam itu. Nah itu meskipun itu digalakkan oleh pemerintah, juga kadang saya merasa apa harus seperti itu. Apalagi penjelasannya juga tidak jelas. Yang teknikal itu kalau bahasa Inggris atau harus tentang teknik-teknik atau harus menggunakan TI. Yang matematik itu atau maksudnya harus ada hitung-hitungan di bacaannya atau proses berpikirnya yang harus matematik, itu juga tidak terlalu jelas. Maka seperti itu memaksakan menurut saya. Tetapi untuk kurikulum merdeka ini menyenangkan Bapak Ibu. Saya begitu melihat pertama senang. Pertama dari apa? Saya lihat di situ ada dari struktur kurikulumnya. Tadinya 3 jam, 3 jam, 4 jam jadi 2 jam, 3 jam. Nah itu senang, berarti pulang pagi. Gitu Bapak Ibu. Tapi tidak semata-mata itu juga Bapak Ibu. Pulang pagi tapi ada pembelajaran proyek. Terus saya juga pengalaman sehari-hari, anak-anak itu kalau setelah jam 2 itu sudah tidak efektif untuk menerima pembelajaran, hanya duduk nyenuk, mendengarkan guru penjelasan, suruh mengerjakan, sudah capek, sudah lemes itu. Kami sering mengatakannya, wes remuk, dipolok atau ya wes remuk, itu sama-sama remuknya, jadinya bapak ibunya udah capek, anaknya udah capek. Terlalu banyak jam pembelajarannya itu. Nah itu salah satu yang membuat saya juga tertarik. Tapi bukan berarti anak senang pulang pagi saja, karena yang pulang pagi itu hanya siswanya, guru-gurunya tidak, tetap sama. Tetapi anak-anak pulang pagi juga bukan berarti terus pembelajarannya berkurang, karena mereka setelah pembelajaran tatap muka itu ada kegiatan proyek. Demikian Bapak Ibu. Jadi itulah yang membuat kemudian saya itu tertarik dicoba. Mungkin dengan pembelajaran yang tidak terlalu padat, jamnya tidak sampai sore, itu anak-anak senang. Kalau senang itu nanti diberi PR itu langsung mau mengerjakan, gitu pikiran saya. Dan ketika mengerjakan di rumah, posisi badan sudah segar, sudah kenyang dan sebagainya, mungkin lebih efektif daripada dijagal sampai sore 3:30. Nah dari seperti itulah saya kepikiran mungkin ini lebih menarik nanti kegiatannya
Demikian Bapak Ibu, maka kami kemudian menerima untuk bisa melaksanakan dengan senang hati. Nah, caranya bagaimana kami mengikuti alur seperti ini? Yang pertama adalah memahami tentang regulasi. Yang lebih bisa membacanya itu Bapak Ibu. Kecil-kecil saya tidak bisa membaca sendiri. Memahami regulasi, memahami pembelajarannya itu bagaimana, assessmentnya seperti apa. Terus kami menyusun KOS, KOSP, kemudian merancang proyek. Inilah langkah yang kami lakukan. Nah, dari setelah memahami regulasi yang sebagai yang mengkoordinir kegiatan kurikulum, tentunya harus pertama kali ajaran mengajak teman-teman untuk membuat KOSP. Kita lihat dari regulasi yang ada Bapak Ibu, oh ternyata KOSP itu isinya ini. Yang pertama dan kedua ini sudah hampir mirip dengan K13, meskipun tetap ada revisi-revisi Bapak Ibu tentunya. Karena ada yang karakteristik satuan pendidikan itu apa saja poinnya yang di sana, itu ada yang belum ada di K13 kami. Maka kami kemudian mengadakan survei misalnya ke orang tua atau ke siswa atau ke siswa atau ke guru yang terkait dengan apa yang dibutuhkan untuk karakteristik sekolah. Kemudian visi misi tentunya kita sudah punya, tetapi karena sekarang kita ada kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, maka tentunya visi misi ini disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila dimensi-dimensi di sana. Nah, itu penyesuaian, tapi intinya tidak terlalu sulit sekali dalam hal dua ini. Nah, yang berbeda adalah yang ketiga dan keempat sebenarnya Bapak Ibu. Perbedaannya juga tidak sulit sekali sebenarnya. Kalau sudah ada contohnya, itu bisa kita nanti mengadopsi dari sana, mungkin bisa direvisi lebih agar lebih baik misalnya. Tetapi di awal kami juga bingung karena memang belum ada contoh KOSP itu kayak apa. Ya namanya baru pertama ternyata tidak ada contoh dan memang tidak sama dengan batang tubuh di kurikulum 13. Namun ada panduannya Bapak Ibu. Di bab 3 itu apa saja isinya itu ada. Kami hanya membaca dari sana karena memang ada contohnya. Nah, dari situ kami tahu yang bab 3 itu menentukan pengorganisasian pembelajaran itu yang kayak apa, rencana pembelajaran kayak apa, hanya dibaca judulnya kan ini penggawe RPP itu ya Bapak Ibu. Tetapi setelah kita baca panduan ternyata ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Namun intinya KOSP ini batang tubuhnya sangat sederhana dan terapan. Jadi hal-hal yang sifatnya tambahan informasi itu ada di lampiran, misalnya kayak regulasi dan sebagainya itu. Yang di batang tubuh ini poin-poin yang memang kita benar-benar terapkan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ini tadi satu nih Bapak Ibu, saya ngebut saja. Bab 1, bab 2 tentang visi misi dan kondisi sekolah sudah. Nah, yang bab 3 ini isinya hanya 3 ini Bapak Ibu. Yang pertama muatan kurikulum intrakurikuler sudah ada sebenarnya di sana. Paling ada penjelasan sedikit yang kita sesuaikan. Kemudian ekstrakurikuler ini kita bisa mengadopsi dari ATSP kita, ATSP K13, karena juga ekstrakurikuler itu hanya mirip saja. Kalau tidak ada yang ditambahkan ya kita bisa mengadopsi saja dari yang K13. Lalu yang ketiga ini Bapak Ibu yang benar-benar baru, yang tidak ada di kurikulum 13, yaitu kegiatan kokurikuler proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu bedanya. Kalau kegiatan intrakurikuler itu sama seperti sekolah kita biasanya, pokoknya pelajaran tatap muka seperti itu. Ekstrakurikuler ya seperti biasanya, kegiatan yang mengembangkan keterampilan seni dan bakat anak di luar kegiatan tatap muka. Nah, ini yang berbeda. Kokurikuler itu masuk di jam kita Bapak Ibu. Tetapi kegiatan kokurikuler penguatan profil pelajar Pancasila ini tidak untuk mencapai CP pelajaran masing-masing. Jadi tidak ada untuk penilaian terkait dengan pelajaran saya nanti di mananya, seperti itu tidak ada. Karena kegiatan ini untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Arahnya penguatan karakter. Begitu Bapak Ibu. Kemudian bab 4 itu berisi perencanaan pembelajaran. Ada di
di tingkat sekolah, kemudian nanti pembelajaran di tingkat guru mata pelajaran. Hanya sesingkat itu isinya. Bab 1, 2 sudah sama dengan KTSP, dan 3, 4 itu nanti yang kita pikirkan. Bab ketiga itu terutama yang ini, yang ketiga, kemudian nah ini yang nanti perlu pemikiran agak banyak di pengorganisasiannya, Bapak Ibu. Lalu bab 5 seperti KTSP juga ada pendampingan, evaluasi semacam itu, sudah mirip dengan bab 5 di KTSP. Nah yang hal-hal seperti ini masuknya hanya di lampiran Bapak Ibu. Kalau yang dulu masuk di batang tubuh, ini masuk di lampiran seperti kalender pendidikan, landasan hukum, analisis konteks, SKT dan sebagainya. Kalau KTSP kan masuk di depan, di tubuh, batang tubuh. Ini hanya di lampiran saja. Dan ini kami namakan penjelasan tambahan karena ini banyak hal di sini ini terkait dengan kayak mekanisme pemilihan mapel. Sekolah kami ada kelas khusus olahraga, kemudian kriteria kenaikan kelas. Kalau tahun besok kami menambah kriteria kelulusan. Nah seperti itu dia hanya masuk di penjelasan tambahan. Di sekolah kami menamakannya penjelasan tambahan KOSP, karena KOSP isinya hanya itu, tidak boleh ditambah-tambahi loh Ibu. Waktu kami ada pendampingan kan kami memasukkan ini di tubuhnya tadi. Namun ini enggak, tubuhnya hanya itu tadi isinya. Jadi kita bisa dibaca dan langsung untuk diterapkan itu tidak mengganggu banyak hal. Kalau ini tidak mengganggu pandangan, mana saja yang mau dilaksanakan. Nah ini penjelasan-penjelasan ini tentunya untuk arahan ke kegiatan-kegiatan teknis yang kayak kenaikan kelas dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, saya mulai dari yang bab ketiga, pengorganisasian pembelajaran. Tatap muka sampun ya, seperti biasanya, ekstrakurikuler seperti biasanya. Kemudian kokurikuler. Nah kokurikuler itu seperti tadi kami sudah matur, itu adalah kegiatan yang bersifat untuk penguatan profil pelajar Pancasila atau penguatan karakter, untuk mengembangkan siswa untuk dapat berkembang ke 6 dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Tujuannya nanti untuk membentuk pelajar Indonesia yang merupakan pembelajar sepanjang hayat, kompeten, berkarakter dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Inilah tujuannya pembelajaran proyek. Jadi tidak untuk mapel kita masing-masing, dan juga tidak untuk siswa bisa membuat produk yang keren gitu. Kalau bisa membuat produk yang keren itu bagus Bapak Ibu, alhamdulillah itu plus, nilai plusnya. Tapi terutama sebenarnya adalah prosesnya menuju ke pembuatan produk, namanya pembelajaran proyek pasti ada produknya. Tetapi yang terutama adalah prosesnya mencapai ke sana, itu anak-anak berkembang ke 6 dimensinya tadi, begitu Bapak Ibu. Untuk pembelajarannya, ini pembelajaran proyek tadi sudah di Bapak Ibu, untuk mengembangkan soft skill atau karakter. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran itu materinya itu memang fokus pada materi esensial, artinya memang jamnya sedikit. Tetapi kalau dalam pembelajaran yang hanya jamnya sedikit itu dikemas dengan menarik, anak-anak akan mencari sendiri, karena Bapak Ibu guru kita semua itu tidak bisa berpacu dengan Google. Google itu tambah terus pengetahuan, kita tidak mungkin mengejarnya. Karena saya pernah ditanya Bapak Ibu, ada pas pertemuan waka-waka di satu provinsi pas kegiatan apa ya waktu itu, saya agak lupa. Bu, lah kalau sekolah sekarang itu mau pakai kurikulum merdeka, itu tahun pertama kita memakai kurikulum merdeka. Pembelajaran yang 3 jam, 4 jam saja anak-anak belum mampu. Kadang untuk tes masih jelek, nilainya masih jelek. Bagaimana kalau dikurangi, mau jadi apa nantinya ke depannya? Terus saya juga agak kaget karena tidak menyangka akan ada yang menanya itu, padahal sekolah kami sudah menerapkan. Kebetulan kemudian saya menjawabnya, nah kalau misalnya di jamnya itu banyak, anak-anak diajar sampai jam 3:30, jam 5 mungkin. Kalau sudah capek itu, kalau kira-kira kita masuki lagi materi itu apa kira-kira ya efektif. Maka itu tidak hanya menguras energi kedua belah pihak, baik guru maupun siswa. Saya kira nggak apa-apa sedikit itu, tapi kalau sedikit itu yang esensial, yang penting, dan penyampaiannya dibuat semenarik mungkin agar memantik siswa untuk bisa mencari, mereka cari sendiri di internet, banyak pengetahuan yang bisa mereka akses sendiri. Yang penting pembelajarannya di kelas itu menyenangkan. Bu
Bukan lamanya kita mengajar, tetapi bagaimana kita bisa memantik siswa untuk bisa mengembangkan diri. Begitu Bapak Ibu menurut pemikiran kami, dan itu kami sepakati seperti itu di sekolah kami, sehingga kami sama-sama berusaha bersemangat dengan mencoba membuat atau mengemas pembelajaran kita semenarik mungkin supaya anak-anak tertarik belajar. Lalu dikurangi, itu penting dikurangi, maksudnya disisakan untuk kurikuler. Karena untuk pengetahuan itu belum tentu semua pengetahuan itu kita gunakan nantinya. Saya sendiri misalnya, saya sudah di guru bahasa Inggris sekarang, saya sudah lupa pelajaran geografi yang diberikan guru saya. Dan bukan berarti, berarti tidak ada gunanya guru geografi dulu mengajar ini. Tentunya tidak, karena saya jadi seperti sekarang, saya mampu seperti sekarang, mengerjakan tugas-tugas saya seperti sekarang, menjadi apa saya sekarang ini, itu adalah berkat guru-guru saya semua, bukan hanya guru bahasa Inggrisnya. Sebagai contoh, ketika guru geografi saya menyindir saya mampu buku pelajaran lain karena ini mau ulangan Bapak Ibu. Saya pampu, sebenarnya sudah saya pampu, tapi mungkin cara saya membaca begini kelihatan kalau oleh Bapak Guru. Sekarang setelah saya jadi guru tahu memang gerak-geriknya siswa itu. Sampai mengajarkan ya, kalau sebenarnya sebaiknya orang itu menghargai orang lain. Kalau ada orang yang bicara, harusnya mendengarkan, tidak disangsi yang lain. Saya terus maksud saya tutup buku saya dan teringat sampai sekarang, oh iya berarti saya kurang sopan. Berarti seharusnya ketika ada yang berbicara itu mendengarkan. Nah seperti itu nyatanya kan sampai sekarang masih saya ingat. Itu salah satu contohnya. Banyak sekali hal-hal nilai-nilai yang ditanamkan oleh Bapak Ibu guru saya kepada saya waktu itu. Dan waktu itu pembelajarannya memang tidak sampai setengah 4 teman Bapak Ibu. Saya juga lupa hitungannya jam berapa, tapi yang jelas jam 1 itu sudah pulang zaman saya sekolah. Nah sekarang sampai jam setengah 4 kan gimana itu? Maka dengan adanya kurikulum baru, kok saya merasa lebih baik. Kemudian penguatan karakter itu penting karena kalau karakter itu nanti melekat di dalam diri anak-anak sampai kapanpun. Tetapi kalau pengetahuan dikurangi nggak apa-apa, mereka butuh cari sendiri kok. Tetapi kalau keterampilan yang soft skill yang membuat pembentukan karakter kita tidak bisa dicari di internet. Bisanya ya dengan mereka melakukan pembelajaran proyek itu, nanti Bu Betty akan bisa memberikan contoh mungkin perubahannya. Anak-anak itu perubahannya banyak Bapak Ibu terkait dengan penguatan karakter itu. Jadi bisa bekerja sama, jadi bisa percaya diri, bisa public speaking, tak sederhana tapi bisa toleransi dengan temannya. Nah seperti itu penting Bapak Ibu, dan itu tidak bisa dibaca dari internet. Yang keterampilan itu kan mereka harus melakukannya. Nah itulah pentingnya penguatan proyek atau pembelajaran proyek, itu pentingnya Bapak Ibu. Selanjutnya teknisnya kami membaginya, terutama waktu itu yang membingungkan. Lab proyek kapan, lab tatap muka kapan? Nah itu. Karena di proyek itu 486 jam ditaruh di mana gitu kan Bapak Ibu. Nah itu juga yang dulu menjadi pemikiran yang paling membuat kami grogi. Bisa nggak tapi nantinya menghitungnya? Kalau yang ini yang sekarang tampil ini tidak perlu saya jelaskan, saya yakin Bapak Ibu sudah, ya itu tadi internet banyak gitu ya Bapak Ibu. Ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila di internet banyak. Di situ ada elemen di bagian mandiri, misalnya itu elemennya apa, elemennya aja apa saja, itu banyak di internet, tidak perlu saya bagi. Nah seperti itu Bapak Ibu maksud saya. Di sekolah juga sama, anak-anak itu yang bisa cari kita cari, tapi poinnya apa yang harus kami cari, nah itu yang perlu kita sampaikan. Nah berikutnya tentang struktur kurikulum. Ketika kita melihat struktur kurikulum ini di awal tahun pelajaran dulu Bapak Ibu, ketika belum ada sekolah yang menerapkan dan belum ada penjelasan sama sekali, itu kami juga bingung. 2 jam semuanya cuma 2 jam. Kalau bahasa Inggris PKN seni memang dari dulu 2 jam, nggak kaget. Tapi yang pelajaran 2 jam semua. Matematika yang tadinya 4 jam cuma 3 jam. Dan itu apa nanti guru tidak kurang jam semua Bu Ani gitu. Terus nanti kalau TPG-nya nggak pada bisa lolos gimana? Kemudian kami menyampaikan gini, Bapak Ibu, 2 jam itu adalah 72 JP per tahun. 2 JP per tahun itu dianggap 2 jam per minggu. Nah proyeknya itu kan 36 itu separuhnya nih Bapak Ibu. Artinya ini pasti 1 jam. Berarti Bapak Ibu itu jamnya nanti tetap 3 jam di SK, saya bilang begitu. Belum ada informasi sebenarnya Bapak Ibu, saya hanya mengarang waktu itu. Bersama dengan bakal lainnya di SMA 1 misalnya itu kami koordinasi. Proyeknya diambil sisi itu aja, jadinya tetap di SK dituliskan juga.
Terus katanya juga ditanya, apa Bu Ani yakin kalau proyeknya itu dihitung 1 seperti itu? Enggak ada tulisannya tuh Bapak Ibu. Apa Bu Ani yakin kalau proyeknya dianggap 1? Lah namanya ini tatap muka dan proyek ini 2 jam ini 72 ini 36 ya, masa bekerja nggak dihitung ya, pasti itu dianggap kayak gitu. Bisa menjamin nanti TBK-nya tetap keluar. Sajanya, oh ya tidak. Nah kalau saya menjamin nanti saya jadi menteri, saya bilang gitu. Tapi kita yakin saja Bapak Ibu, kalau misalnya di seluruh Indonesia itu nggak hanya cuma kita sendiri, nanti bengok bareng, nanti kita jalankan dulu. Kita hitung ini 1 karena cetok ini separuhnya dari tatap muka. Dan kami jalan seperti itu tinggal beberapa hari harus berjalan, belum ada regulasinya. Nah setelah berjalan, setelah jalan, setelah pembelajaran, baru ada sosialisasi terkait dengan hitungan jam, dan yang kami perkirakan ternyata memang benar. Karena memang kalau dibaca ya logikanya kayak gitu. Hanya belum ada tertulis ini 3 jam, ini 2 jam, ini 1, itu nggak ada tulisannya. Tapi kan logikanya kayak gitu, dan ternyata memang seperti itulah Bapak Ibu. Jadi untuk jumlah jam tidak akan pengaruh. Oh, saya lupa kalau ini SMA Muhammadiyah ya mungkin tidak terlalu bermasalah untuk kaitan jam-jam mengajar ya, atau juga banyak yang terpilih juga ya Bu ya. Tetap dihitung 24 gitu ya. Iya. Kami termasuk yang paling banyak untuk Muhammadiyah JDI. Untuk sertifikasi. Oh, iya. Kalau begitu ya, tapi yang jelas tidak ada kesulitan untuk jam, karena jamnya tetap sama, proyeknya dianggap 1 jam. Kemudian ya kalau bahasa Inggris di awal tahun mungkin jadi masalah, karena bahasa Inggris itu kalau kurikulum 13 ada lintas minat ya, padahal 3 jam. Kami di sekolah kami itu diberi lintas minat bahasa Inggris semua dulu itu Bu, kelas dulu. Jadi 21 jam hilang. Hanya kebetulan Bu Betty Sekar yang bahasa Inggris juga itu kepala perpustakaan. Kebetulan saya sejak sebelum kurikulum merdeka sudah jadi kurikulum, jadi kebetulan juga sudah dapat jam 12. Guru bahasa Inggris satunya lagi itu apa namanya Bu? Kepala lab. Jadinya kami bisa jamnya tidak masalah. Kalau pelajaran lain malah tidak masalah karena jamnya tambah. Misalnya sosiologi tadinya kan hanya IPS saja yang ada sosiologi. Nah sekarang semuanya ada sosiologi. Yang IPA dan biologi tadinya di IPA, sekarang semua ada biologi. Jadi kalau mapel yang lainnya selain bahasa Inggris itu tidak masalah. Gitu loh Mbak Ibu. Matematika aja yang juga mungkin ada masalah matematika aja. Tetapi nanti kalau sekelas ke-11 itu banyak yang suka matematika baru setelah melihat panduannya untuk masuk perguruan tinggi. Baiklah Bapak Ibu, kemudian untuk pengorganisasiannya bagaimana, yang tadi struktur kurikulum ya Bapak Ibu. Kemudian pengorganisasian pembelajarannya itu kami menghitungi seperti ini Bapak Ibu, untuk menghitungkan kapan proyeknya, kapan tatap mukanya. Tadi di sini 72 jam itu 1 tahun misalnya, salah satu contoh mapel. Berarti dalam 1 semester itu 36 JP, separuhnya 72. Lalu kalau dalam 1 pekan itu 2 JP, artinya 36 dibagi 2 itu butuh 18 pekan untuk tatap mukanya. Nanti sisanya untuk proyek itu. Nah, 18 pekan itu yang 17 untuk pembelajaran tatap muka, yang 1 pekan untuk penilaian. Totalnya 18 kali 2 kan 36 jam. Seperti itu Bapak Ibu. Semua mapel seperti itu, kecuali bahasa Inggris, PKN dan seni, PKWU. Nah ini 72 jam itu sudah sama proyeknya. Kalau kita lihat di sini, ini kan hanya 54, hanya diakoni 2. Nah 72 sudah sama proyeknya. Maka tatap mukanya itu hanya 13 JP, karena untuk tatap muka yang di struktur program ini hanya 54. 54 itu 1 tahun. Kalau 1 semester 27. Kalau 27 itu kalau terpekan 2 jam nanti ada yang terakhir 1 jam. Maka kami buat semester 1 28, semester 2 nanti 26. Kalau 28 artinya hanya 14. Tatap mukanya 13, kemudian evaluasi 1 atau PAS semuanya 14. Nah, 28. Ini khusus 3 mapel yang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini fungsinya kemudian untuk melanjutkan untuk hitungan kapan proyeknya tadi. 18 pekan itu jurinya ada berapa, ini lihat di kalender pendidikan.
Juli ada berapa pekan, Agustus berapa pekan dan selanjutnya. Nah ini pembelajarannya itu habis November minggu pertama itu sudah 17 pekan Bapak Ibu, tinggal PAS. Lalu mestinya PAS-nya adalah November minggu kedua. Namun kalau kelas 10 kan kita masih punya K13. K13-nya kan tidak boleh terus ikut PAS di sini karena mereka nggak ada proyek. Sesuai kalender pendidikan, PAS-nya itu adalah di Desember minggu pertama. Maka yang kelas 10 kami barengkan. Kalau tidak dibarengkan itu sebenarnya boleh Bapak Ibu. Yang kelas 10 PAS dulu, yang lainnya masih pelajaran. Tetapi ini tidak efektif untuk sekolah karena panitianya kan jadi 2 kali kerja. Atau panitianya tidak 2 kali kerja, berarti 2 kali kepanitiaan. Ini membengkakkan anggaran sekolah selain waktunya juga. Maka kami selingi dulu dengan proyek. Kami selingi dengan proyek, nanti kemudian baru PAS bersama-sama dengan kelas 11 dan 12. Kalau tahun depan nanti kami mau selesaikan sampai PAS baru proyeknya di belakang karena sudah tidak punya K13. Jadi berubah Bapak Ibu, makanya kami sampaikan tadi bertumbuh. Karena nanti tahun depan akan kami ubah, selesai tatap muka langsung langsung PAS baru proyek di belakang. Rencana seperti itu. Nah, ini kemudian Bapak Ibu untuk menghitung ini Bapak Ibu berikutnya. Ini apa? Ini untuk tadi itu Bapak Ibu, ini kan dari sini tadi Julinya ada 3 pekan, Agustusnya berapa pekan, ini dibuat ini Julinya 3 pekan, Agustusnya saya buat jenderal seperti ini. Saya hitung tadi ada 17 yang tatap mukanya plus sumatif 1. Tadi sumatifnya di bulan Desember minggu pertama ini S ini sumatifnya nih Bapak Ibu. Jadi tatap mukanya yang saya tulis TTTT ini jumlahnya ada 17. Kecuali yang mapel yang saya sampaikan tadi itu dikurangi untuk proyek. Karena mereka kan 72 sak proyeknya. Maka ini dikurangi untuk proyek supaya jumlahnya hanya 13 pertemuan. Dari sini tadi hanya 13 pertemuan. Maka ini ada berkurang untuk proyek. Ini ini kalau dihitung jumlahnya 17 sampai sini. Kemudian proyek baru sumatif karena masih barengi yang K13. Kalau besok kami akan buat tatap muka habis sumatif baru proyek, itu yang tahun depan. Itu Bapak Ibu. Lalu jamnya Bapak Ibu kalau kita hitung beranjangan, ini tidak semester 1 kalau Bapak Ibu yang kami buat di awal tahun. Karena kan kami menghitungnya itu harus menemukan 480 jam yang proyek terutama itu setahun. Maka harus dihitung dulu. Ini bloknya ada 3. Saya tidak bisa mengira-ira, ya bisa sih mengira-ira paling dilongi gitu ya, tapi untuk tepatnya dihitung lagi. Kalau ini kan 3 pekan, tapi semester 2 tidak mungkin 3 pekan karena ada libur Ramadan, ada libur awal puasa, itu pasti berkurang. Maka kami menghitung juga yang semester 2. Nah itu ternyata semester 2 cuma ada 2 pekan yang untuk blok proyek. Berarti total 1 tahun adalah 45 pekan. 1 pekan itu kira-kira 48. Dari mana hitungnya? Saya hanya kira-kira dari pelajaran biasa Bapak Ibu. Senin sampai Kamis kan biasanya 8 jam, kalau sekolah negeri 10 jam kalau sekolah negeri. Nah, kemudian Jumat itu 8 jam, maka 48 jam kalau kami biasanya. Nah, kalau sepekan 48 jam, kalau 5 pekan kali 48 itu baru 240 JP. Padahal totalnya 486 JP. Nah, kalau baru 240, yang 246 di mana? Nah, itu di antaranya yang cuilannya ini Bapak Ibu. Ini kita hitung nih. Ini ada 4 pekan kali 3 mapel. Setiap mapel 2 jam berarti ini 6. 6 kali 4 ada 24. Kalau 2 semester berarti 48. 48 dengan 240 tadi baru 288. Nah, kurangannya di mana? Kurangannya di setelah tatap muka ini Bapak Ibu. Kan anak-anak pulang pagi tadi sini. Nah, pulang pagi anak-anak itu jam 12 sudah pulang Bapak Ibu. Yang sampai jam lebih dari jam 12 itu hanya 2 hari kalau nggak salah, Selasa, Rabu atau Rabu Kamis. Itu anak-anak pulang sampai jam 2. Tapi selain itu anak-anak pulang lebih awal karena jamnya dikurangi 1 tadi. Nah itu gunanya untuk pembelajaran proyek tadi. Maka anak
luar sekolah tergantung kegiatan yang dilakukan. Begitu Bapak Ibu. Kemudian kami lanjutkan, dia mungkin tidak terlalu mungkin yang di sini, nanti kalau misalnya ternyata ada yang membingungkan Bapak Ibu bisa menanyakannya nanti. Nah ini Bapak Ibu yang semester 2 sudah saya ngatur tadi, ini dihitung sama caranya. Nah ini ada dua ini seperti itu, ditambahi di luar tatap muka ini supaya, nah totalnya jadi seperti ini Bapak Ibu. Ini saya ambil dari tadi, tidak karangan baru ini Bapak Ibu. Ini yang biru ini saya ambil dari yang TTTT dan yang bawahnya tadi ada biru. Yang kuning ini proyek 2, ini proyek 3, diambil dari bawah-bawahnya ini Bapak Ibu. Bawah-bawahnya ini persis. Hitungannya jadi seperti ini. Ini proyek 1 jumlahnya 162, proyek 2 160, proyek 3 164, totalnya 486 JP untuk proyeknya. Baik di blok maupun di luar tatap muka tadi, dan ada di tatap muka yang mengurangi jamnya Bapak Ibu. Nah, yang jam yang di sini tadi fungsinya apa? Yang proyek ini penting banget Bapak Ibu. Ternyata ada manfaatnya mengurangi jam Bapak Ibu untuk pembelajaran proyek ini. Karena ini kita perlu sosialisasi ke anak-anak. Itu perlu klasikal. Tapi kadang-kadang anak kan bekerja kelompok di rumahnya siapa itu juga boleh. Tetapi kita kan butuh waktu klasikal untuk memantau, untuk mengambil pembekalan dan sebagainya. Ini untuk yang pas kita butuh pembelajaran klasikal, monitoring, evaluasi atau memberikan pembekalan seperti itu. Nah selanjutnya ini yang fase F, sebenarnya sama, tidak perlu saya jelaskan panjang lebar juga Bapak Ibu. Sama, hanya bedanya yang ikut proyek yang ini, yang apel umum. Yang pilihan ini tidak ada kegiatan proyeknya. Jadi Bapak Ibu khusus mengajar makanya sesuai pilihan anak itu. Ini juga sama dihitung seperti tadi kelas fase F, hanya yang mapel pilihan ini yang bawah yang putih semua ini, yang enggak ada proyeknya itu yang mapel pilihan ini. Sama Bapak Ibu. Ini yang kelas 11 sama. Lalu ini juga sebenarnya sudah saya ngatur tadi bahwa kegiatan proyek itu untuk penguatan karakter dalam 6 dimensi ini, beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, dan ini yang tadi saya ngatur tidak perlu saya bacakan karena Bapak Ibu bisa mencari sendiri tadi, banyak sekali bisa kita temukan di internet. Ini elemen-elemen yang dikembangkan dalam program pelajaran Pancasila. Nah, yang perlu juga kami sampaikan, untuk penguatan karakter ini tidak satu-satunya adalah tanggung jawab kegiatan proyek. Tapi sebenarnya penguatan karakter ini ada di keempat kegiatan sekolah. Baik di intrakurikuler, jadi Bapak Ibu mengajar itu pun tetap mengintegrasikan nilai-nilai tentunya. Kemudian di ekstrakurikuler maupun budaya sekolah, kalau di sekolah kami misalnya ada Jumat sinergi supaya anak-anak peduli lingkungan dan sebagainya, senyum sapa salam. Kemudian kalau Jumat itu ada Jumatan bersama, ada keputrian yang kampung Jumatan yang putri, ada kegiatan keputrian dan sebagainya. Itu juga beberapa kegiatan terkait dengan budaya sekolah yang nanti untuk penguatan karakter. Ya hanya bedanya kalau kegiatan proyek itu khusus untuk penguatan karakter, gitu makanya diberi ruang khusus. Meskipun penguatan karakter itu sebenarnya kurikulum manapun itu menghendaki ada penguatan karakter. Apanya yang baru mungkin di sini Bapak Ibu? Karena dari dulu ya cipta rasa kasar belajar di kantor juga. Kemarin tuh juga penilaian itu pengetahuan, keterampilan, sikap, tetap semuanya itu di. Tetapi kalau dulu itu tidak ada kegiatan yang memang fokuskan untuk itu, nah sekarang ada ruang khusus untuk penguatan karakter, yaitu di kegiatan ini. Dan ini juga tidak bisa hanya disampaikan secara apa ya Bapak Ibu belajar di kelas tatap muka dulu, bisanya ya dipraktekkan melalui kegiatan-kegiatan proyek tadi itu. Nah, kemudian untuk penyusunan modulnya nanti Bapak Ibu itu ini di sini dituliskan unit pembelajaran integrasi seperti JUS. Jadi sudah tidak harus kelihatan, oh ini fisika, ini kimia, nanti fisikanya dinilainya enggak lagi, karena bukan untuk itu. Kalau mau menilai fisika kimianya ya nanti di kegiatan tatap mukanya itu, kali ini
budaya itu anak-anak pentas seni ada yang ada kor, ada tarian, ada guru seninya sambil menilai seninya boleh saja tentunya. Tetapi yang jelas fokus kegiatannya sebenarnya untuk penguatan karakter. Maka kita tidak perlu galau. Kalau pertama kali kami galau, nah ini terus bagaimana gadok ke agama pelajaran ini supaya menjadi membuat modul yang nanti bisa ke semua mapel. Dan tidak, kita nggak harus ketut secara semuanya satu teori gitu loh Pak. Misalnya kita terkait dengan gaya hidup berkelanjutan itu kita mau terkait dengan bagaimana pelestarian alam atau pengurangan polusi udara misalnya. Nah agama juga kalau di situ karena ini alam itu ciptaan Tuhan, saya memasukkannya di dalam LK yang mana itu sebagai alam ciptaan Tuhan kita harus bagaimana memeliharanya dan sebagainya. Itu kan artinya kita sudah memasukkan iman dan takwa itu dari pelajaran agama misalnya. Jadi tidak harus guru IPA gitu, jadi tidak harus bentuknya itu kelihatan setrowel-wel itu pelajaran saya gitu enggak. Jadi sudah seperti jus, tidak lagi kelihatan apel agama, PKN, bahasa Indonesia dan sebagainya, tidak harus nampak seperti itu. Ini sifat-sifatnya juga nanti bisa Bapak Ibu Wawas sendiri. Nah ini tema-tema dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kami pilih. Maksudnya urutannya yang kami pilih. Temanya memang untuk SMA seperti ini. Nah ini kami pilih kelas 10 3 ini kelas 11, besok kelas 12 ini. Dan ini karena pertama kali kami tahunya ada 7 itu harus semuanya sampai lulus sudah mengalami semua. Ternyata regulasi yang belakangan tidak harus ya, tidak harus semua. Jadi boleh diulang misalnya ini yang terkait dengan gaya hidup berkelanjutan, misalnya kemarin itu di SMA Girimulyo itu di sana masalahnya sampah itu jadi masalah banget. Maka ini diulang-ulang, besok diulang lagi dari sisi mananya lagi, boleh saja. Ada yang tidak terbawa nggak apa-apa. Jadi apa yang memang diperlukan gitu. Kalau temanya itu tidak harus semua, tetapi dimensinya 6 itu kita kembangkan semua. Kan tema ini hanya jembatannya tuh Bapak Ibu. Jadi nggak diambil semua nggak apa-apa. Kita mau ke Wonosari itu lewatnya sini terus nggak apa-apa. Tidak harus lewat mana-mana, misalnya lewatnya hanya belajar. Tapi yang penting caranya berjalan di sana itu bagaimana bisa sampai seperti itu. Nah ini yang kami pilih. Kemudian Bapak Ibu untuk pelaksanaannya, nah kalau yang terkait ini nanti Bu Beni saja karena ini terkait dengan penyusunan proyek. Saya mantap dengan pelaksanaannya saja. Untuk melaksanakan kegiatan proyek, pertama kami bagi Bapak Ibu guru kelas 10 itu menjadi 3 tim penyusun modul. Kenapa 3? Karena kami memang menentukan 3 proyek kelas 10, kelas 11 2, kelas 12 2. Karena minimal 2 proyek. Kalau yang kelas 10 kalau nggak salah minimal 3 atau 4 itu kami mengambil 3. Kalau kelas 11 12 itu minimal 2, kami ambil saja minimal saja 2. Gitu. Maka ada 7. Karena kelas 10 itu jam proyeknya paling banyak, maka kami ambil 3. Maka kemudian Bapak Ibu guru itu kami bagi menjadi 3 kelompok penyusun modul. Awalnya kami juga mapel-mapel mana ya, gawe apa ya yang kita mapel semua bisa ya seperti tadi itu aku. Karena belum paham, tidak gatok-gatok membuat modul itu pertama kali dulu. Gak ada yang ngandani loh Bapak Ibu, gak ada yang ditakoni juga. Terus kan baca-baca buku saya baca, oh lah ini pokoknya itu orang mapel, orang untuk CP. Berarti wes mapel semua wae nyeplok beragama nang nggon kene yo gak apa-apa kan nanti masalah lingkungan itu ya lingkungan itu kita jadi kita masukkan nanti di LK-nya anak-anak membaca apa mengerjakan apa gitu misalnya. Nah akhirnya terjadilah seperti yang kami lakukan dan setelah regulasi berikutnya keluar, setelah sosialisasi keluar, ya ternyata benar yang kami kira-kira bersama-sama tadi itu. Jadi begitu Bapak Ibu. Memang pengelompokan guru mapel ada manfaatnya. Misal nih Bapak Ibu, ketika kami memilih tema bangunlah jiwa dan raga. Nah ini waktu yang masuk ke sana adalah guru-guru olahraga, guru agama, seperti itu karena itu kayaknya nampaknya untuk mengusahakan kehidupan jasmani rohani semacam kayak gitu rasa-rasa kami. Maka mungkin itu. Kemudian kalau kearifan lokal itu kan katanya guru fisika, kimia, biologi, seperti ini kurang pas. Maka kami mengambil guru-guru sejarah, guru-guru sosiologi,
itu guru seni, guru apa namanya bahasa Jawa. Nah itu masuk ke kearifan lokal. Kemudian gaya hidup berkelanjutan itu terkait dengan pelestarian alam dan sebagainya, ini waktunya guru IPA. Jadi kami juga tidak berarti pelajarannya di Anggo ya Anggo Bapak Ibu, cuma nggak ketok CP saya gitu loh. Tetapi nanti di dalam materi tetap masuk beberapa novel. Tapi tidak semua masuk juga, bahasa Inggris nggak masuk di mana-mana secara materi. Tetapi Bapak Ibu bisa memasukkan saja kalau misalnya pas bisa teks yang terkait dengan ini, tapi bahasa Inggris diberikan di pas pembelajaran, diberikan PR boleh saja juga. Tapi tidak harus sekelompok pelajaran saya masuk di situ. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Lalu 3 tem penyusun modul tadi membuat modul. Modulnya itu tidak hanya materi Bapak Ibu, tapi di sana harus berisi LKPD sehingga diterapkan oleh Bapak Ibu guru siapapun bisa. Bahkan modul proyek kami ini yang kami serahkan ke PUHA dilaksanakan di sana juga bisa. Karena sudah ada langkah-langkahnya, anak suruh ngapain, LKPD juga anak ngapain, itu sudah ada, guru itu tinggal memfasilitasi saja, mentok enak banget Bapak Ibu pokoknya. Jadi tidak sedih belajar proyek itu sebenarnya. Hanya awalnya repot, karena aku repot belajar LKPD-nya itu repot berarti ya. Tapi kalau sudah berjalan enak, tahun berikutnya kan tinggal dipakai lagi sebelum kita bisa membuat yang baru. Kalau besok, ayo bosan kurang diganti nggak apa-apa juga diganti atau direvisi boleh. Tapi setidaknya selesaikan kelas 10. Nanti tahun depan kelas 10 ngambil bisa yang belum bisa atau direvisi hal yang kurang pas. Fokusnya membuat yang kelas 11. Besok kan tinggal jalan Bapak Ibu dan polanya sudah ada. Kalau polanya sudah ada, ibaratnya gawe kami sudah ada polanya, tinggal berbeda ke sidik, itu akan lebih mudah. Begitu Bapak Ibu. Nah itu tem pertama, tem penyusun modul. Yang tem kedua adalah tem pembimbing kegiatan. Kalau di sekolah kami buat jumlah tem pembimbing kegiatan itu sama dengan jumlah rombel. Jadi karena ada 7 rombel, tem pembimbing kegiatannya juga ada 7 tem. Jadi 1 tem pembimbing 1 kelas. 1 tem itu biasanya terdiri sekitar 3 guru, karena misalnya guru kelas 10 itu ada 21 guru ya Bapak Ibu. Karena bagi 7 kan jadinya 2 orang, 3 orang. Jadi 1 kelas dibimbing oleh 3 orang guru. Entah dia penyusun modul atau bukan, karena guru itu punya masuk ke 2 kelompok. Dia penyusun modul 1 misalnya, tapi nanti dia ketika jadi pembimbing ya melaksanakan modul 1, 2 maupun 3 gitu. Sedikit saya sharingkan, ada pengalaman di sekolah lain, ada juga memang juga tidak salah. Itu modul itu dibuat 3 kelompok misalnya. Lalu dia tidak hanya menyusun modul, tetapi melaksanakan modul itu di kelas semuanya sampai selesai, baru dia leren. Diselesaikan dilanjutkan modul 2, proyek 2. Modul 2 yang mengelola semua kelas. Tetapi menurut kami dan juga keluhan dari beberapa guru itu juga, itu capek Bapak Ibu. Karena memandu, kalau misalnya kamu 7 kelas sudah berarti bimbing 7 kelas itu ya lebih terpaksa. Meskipun setelah itu istirahat sekalipun. Lebih enak membimbing 1 kelas tapi 3 kali modul loh. Itu modulnya sudah digawe kayak kita tinggal jalankan kok. Seperti itu. Dan selain enaknya, itu kemanfaatan ke anak menurut pandangan kami lebih bermanfaat kalau pembimbingnya itu 1 kelas tapi setahun bimbing terus. Karena kita tidak bertujuan membuat produk loh Bapak Ibu. Kalau tujuan membuat produk benar kalau modul kamu ndadek kayak ini, yang kedua ndadek kayak ini dari barangnya. Tapi kalau penguatan karakter menurut kami lebih proses. Jadi kan pas proyek pertama ini Mas Arifin ini kok bisa kerjasama ini. Nah nanti proyek 2 kan yang benar masih kami lagi tanya. Nah ini sesok waktu tak amati sesok pas ini pas lagi dia tak ini kan kita bimbing Bu. Tapi kalau misalnya ganti pembimbing, wah Mas Arifin ini apa kita cuma 1 yang dibimbing Arifin dari 250 ya? Tidak mungkin kalau kita melapor ke 250 itu. Dan kita juga tidak bisa melihat detail karena saking banyaknya anak, kita tidak bisa melihat detail sopo yang mau kerjasama, sopo yang mau ini pasti sulit. Tetapi dengan membimbing sekelas kita bisa detail, oh ini kurang pede, ini gampang nesu, ini apa gitu loh.
nanti di proyek 2 kan masih saya lagi yang bimbing, proyek 3 masih saya lagi yang bimbing. Jadi dalam waktu setahun itu mungkin Jokowi tenan kalau bocah-bocah kita seperti itu. Tetapi kalau yang seperti yang pengalaman sekolah itu tadi memang selesai modul saya rampung, dan dirampung kerjanya, tetapi proses yang ke anak saya kira kok malah kurang pas. Selain itu sebenarnya dibagi guru sendiri menurut kami sampai karena membimbing sekian banyak. Tapi monggo nanti mau milih yang mana. Termasuk dalam hal pembimbingan ini Bapak Ibu. Pembimbingan ini kemarin waktu pertama kali ada teman kami yang menanyakan ke saya juga, Bu Ani nanti kalau misalnya itu satu kan 3 orang tuh, membimbing satu kelas yang jumlahnya 36, kalau kerja kelompok ya dibagi 6. Jadi masing kelompok anak itu 6 orang 6 orang. Bu boleh nggak kalau satu orang membimbing 2 kelompok, satu orang 2 kelompok, jadi sekelas itu benar gitu kan? Saya tidak merekomendasikan seperti itu sebenarnya. Tapi kalau Bapak Ibu pada ngotot seperti itu ya mau bagian saya apa itu. Tapi saya hanya sampaikan ke Bapak, kalau saya tidak merekomendasikan seperti itu Bapak Ibu. Karena apa? Saya kalau di depan Bapak Ibu banyak sekali semuanya ya saya nggak enak ngatur apa adanya. Tapi kalau di Bapak Ibu ini karena TPK semua mungkin kan ya mungkin sudah sepaham maksud saya. Tidak semua Bapak Ibu guru itu gentengnya sama loh. Nanti kalau misalnya ada yang nggak genteng, misalnya tema pertama itu nanti anak-anak produknya mau membuat karya tulis, meskipun terus nanti kita wawain lah ya nanti kita tanda tangan tidak nanti tidak ada siapa tahu tetapi ini mereka tentunya tidak guru saya tidak bilang begitu nanti kelorong-lorong Bu Ani ada ngaran konconnya kayak ngomong gitu. Tapi kan antisipasi saya hanya maksudnya ya namanya kita itu saya bilang gini Bapak Ibu, kemampuan kita itu nggak sama saya gitu, karakter kita juga nggak sama. Misalnya saya sendiri Bapak Ibu menyampaikan tidak berkenan nanti saya ini galak, mungkin saya bisa bekerja dengan cepat tapi saya galak. Nah saya ngajari aku kok ya nak misalnya mereka kerja cepat ya saya gur galak nah nanti tak sak kelas jadi galak apa misalnya. Tetapi kalau dibimbing saya sama Bu Ana misalnya, Bu Ana itu memang lembut, teliti, dia teliti alam-alam oleh yang tapi teliti dan halus. Nah saya cepat dan seperti nak kamu budaya ngomongnya cepat untuk aku lemah lembutnya untuk Bu Ana misalnya. Nah seperti itu kan jadi misalnya seperti itu saya nangkepnya kayak gitu. Tapi sebenarnya intinya juga saya kasihan nanti kalau ada kelompok yang dapat satu guru dia tidak beda. Tapi kalau bertiga itu pembelajarannya tidak hanya untuk murid tapi pembelajaran untuk Bapak Ibu guru. Karena Bapak Ibu guru senang aku tidak yo engko rangkongno yo ini lama-lama suka nak bola-balik. Karena kita dilapor ke saya nanti lama-lama pas saya Bu lho Pak itu sok enggak mau masuk lho Bu ikut titip saya ini. Nah nanti di pas kita evaluasi saya sampaikan Bapak Ibu enggak boleh titip ya. Karena 3 jam itu yang diakui 3 jam di SK Bapak Ibu itu 2 tatap muka 1 proyek. Nah di lapangan utang karo negara nanti ndaan saya gitu sambil guyon ya Bapak Ibu. Saya guyon itu Bapak Ibu nanti utang sama negara loh nanti kalau titip sama temennya. Saya gitu karena Bapak Ibu itu tanggung jawabnya 2 tatap muka 1 proyek. Jadi tetap harus ikut jangan dititipkan ke temannya saya gitu. Dan saya tidak sebutkan tapi kan nanti kan dokter lama-lama ya lama-lama mereka itu terus jadi sungkan. Oh ya, kalaupun tidak terlalu dia itu lama-lama sungkan, masuk kita terus menerus. Lama-lama yang dititipkan ya roda bangun. Nah akhirnya kerjasama itu akan semakin terjalin. Di Bapak Ibu juga semakin kerjasamanya semakin bagus. Pokoknya ini tidak hanya Bapak siswa yang berkembang karakternya meskipun tidak sudah dewasa, ternyata tetap penguatan karakter itu berjalan di semuanya baik siswa maupun juga Bapak Ibu guru pun tetap ada lebih lagi meskipun memang sudah tentunya sudah secara karakter sudah bagus tapi tetap lebih lagi bekerja sama dengan baik. Begitu Bapak Ibu. Jadi kami bagi guru kelas 10 itu menjadi 2 tim, tapi tidak berarti yang sudah modul tidak enggak. Hanya mereka ikut ke 2 tim. Pertama sebagai tim penyusun modul yang harus sudah lengkap, yang kedua sebagai tim pendamping. Nah, tim pendamping ini kalau kesulitan boleh meminta kepada tim penyusun modul untuk jadi narsum Bapak Ibu. Misalnya saja kelompok yang saya bimbing itu kepengen membuat blog untuk kearifan lokal. Nah yang bimbing itu saya WS Luar Ojo Gaptek, koncoku Gunani ini guru ekonomi ramati lanang saya soalnya sok jalur tulung yang upload misalnya. Kemudian satu lagi misalnya wong telu TKP padahal anak yang saya bimbing itu pengennya buat
saya. Karena ketika itu saya menani Pak Untung itu kurang ngerti TIKB misalnya. Nah saya bisa minta Bu Indah nanti nganu ya, pokoknya saya jadikan narsum di kelas kami. Jadi saya undang. Bahkan bukan mencoba modul itu boleh diundang. Misalnya guru TI-nya itu guru kelas 12 yang tidak ikut proyek misalnya. Nah itu boleh kami undang. Atau mungkin ini terkait dengan polusi ya, guru fisikanya tidak yang tahu, yang tertarik itu tidak ngajar kelas 10 saya undang, itu boleh. Jadi kita bisa mengundang Bapak Ibu lain untuk narsum di kelas yang kita bikin, begitu Bapak Ibu. Begitu pelaksanaannya. Kemudian ini yang tahun pertama dulu anak-anak ya, karena masih tahun pertama di Bapak Ibu itu proyek produknya sama. Pertama buat karya tulis, tapi kayaknya mau kami pertahankan karena karya tulis ini akan memberi pengetahuan mereka banyak, keterampilan mereka nanti naik kuliah itu pasti nggak paper itu pasti. Nah maka ini kayaknya mau jadi apa namanya? Jadi proyek yang tidak ubah-ubah. Tetapi kalau yang lainnya ini nanti tergantung perkembangan zaman, tidak harus bentuknya blog. Mungkin anak-anak mau membuat apa terserah seperti itu, tidak harus membuat video, tidak harus membuat brosur. Nah sama yang kelima ini, jadi proyek kedua kelas 11 yang proyek 5 ini yang tidak akan kami ubah. Jadi untuk karya tulis dan pegelaran budaya ini kami tidak akan mengubah dalam artian nanti hasilnya gelar budaya. Perkara karyanya tentunya beda-beda, tapi pokoknya gelar budaya. Yang ini juga karena ini pembekalan untuk nanti mereka kuliah butuh. Nah yang lainnya itu tidak harus bentuknya brosur, terserah anak mau bentuknya apa nanti. Seperti itu. Saya kira terkait dengan penyusunan KOSP dan pengelolaan proyek seperti itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya mau menanyakan sesuatu dulu bisa, tetapi kalau mau dilanjutkan terkait dengan penyusunan modul proyek dan apa namanya pembelajaran terdiferensiasi di kurikulum merdeka itu nanti akan disampaikan oleh Bu Betty terkait dengan penyusunan modul dan pembelajarannya di kelas. Sebenarnya saya sendiri belum praktisi karena saya ngajar di kelas 12. Kalau Bu Betty itu dari kelas 10 dulu sudah masuk, jadi sudah melaksanakan segala kegiatannya secara prakteknya. Kalau saya mendampingi melihat harus seperti itu Bapak Ibu. Demikian. Sedikit lagi hanya mungkin kalau secara global yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum itu terkait dengan penilaian yang saya hanya sepintas saja. Penilaiannya itu ada formatif dan sumatif. Nah penilaian formatif itu tidak untuk nilai rapot, tetapi itu untuk mengecek kesiapan siswa dan mengecek apakah siswa sudah down atau belum. Yang itu dilaksanakan di setiap tatap muka. Entah hanya bentuknya seperti apa, ditanya ke anak-anak nyintang sudah dong belum, cuma nyintang seperti itu untuk ngecek sudah dong atau belum, seperti itu. Kemudian yang untuk nilai rapot adalah penilaian sumatif. Nah penilaian sumatif ini terserah Bapak Ibu modelnya tidak harus di soal ABC kayak zaman dulu bulan ganda itu enggak Bapak Ibu, berbagai macam nanti Bu Betty bisa menyampaikan. Beberapa macam penilaian sumatif itu bebas banyak modelnya. Di kurikulum ini kita tidak ditentukan harus bentuknya ini, bentuknya itu. Seperti itu dan nanti nilainya jadi satu, tidak keterampilan sendiri, pengetahuan sendiri tidak, tapi pokoknya bahasa Inggris, fisika, kimia itu hanya satu nilai. Memasukkannya di rapot juga gampang karena hanya satu angka. Setiap anak masuk satu angka. Dan tentunya di catatan kita, di laptop kita tentunya itu hasil dari beberapa, kalau dulu namanya KD ya. Nah itu rata-rata di beberapa TP yang kita berikan tentunya. Tetapi yang dimasukkan rapot itu sudah rata-rata dari semua nilai sumatif yang kita lakukan, dimasukkan satu angka saja, kemudian dicentang mana yang TP tertinggi nilainya, TP terendah tinggal centang seperti itu. Seperti itu terkait dengan penilaiannya dan untuk detailnya nanti bisa Bapak Ibu mendapatkan dari Bu Betty Sekar. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin mau tanya jawab, kalau langsung ke Bu Betty dulu. Mau tanya jawab dulu. Tapi Bu Betty saya kira di sini saja bersama dengan saya. Kenapa nggak langsung saja? Karena
pertanyaan. Karena terlalu banyak tuh yang Nanti mungkin juga yang ditanyakan itu gandengan yang Bu Betty yang